ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang calon nabinya, calon orang besar ini, dijauhkan dari semua carut marut kota besar Mekah, semua kejahilian yang berpusat di Mekah sana, maka dijauhkan dari semua masalah moral kota besar, dijauhkan sampai 170 kilo di perkampungan yang masih sepi bahkan sampai hari ini. Maka ini artinya kalau boleh kita ambil sebuah kata kunci, maka mungkin kita boleh katakan usia 0 sampai 5. Selain dia adalah usia yang emas menentukan tentang di kemudian harinya, tapi ini juga merupakan usia karantina. Bahwa seorang anak di karantina dari segala hal sebagai sebuah tunas, dari segala hal yang bisa merusak tunas yang baru tumbuh itu. Harusnya para kakek nenek hari ini belajar pada Abdul Muttalib. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk memberikan pelajaran mahal. Bukan hanya sebuah kasih sayang yang artinya memanjakan, karena itu akan merusak masa depan anak-anak kita. Yang ada adalah seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya tempat duduk khusus di samping Ka'bah yang tidak boleh dinaiki oleh siapapun. Tidak boleh dinaiki, bahkan tidak boleh diduduki oleh anak-anak Abdul Muttalib. Tapi saat sang cucu Muhammad kecil naik ke kursi itu, maka dia mau diturunkan oleh paman-pamannya. Abdul Muttalib mengatakan, adapun anakku yang satu ini biarkan, karena kelak ia menjadi orang besar. Kalimat positif dari seorang kakek tentang sebuah doa tentang cucunya, dan sebuah harapan positif yang tersampaikan dan diajarkan tentang sebuah kebesaran kepemimpinan yang dimiliki oleh kakeknya, dan itu akan ditularkan kepada cucunya Rasul Muhammad SAW, yang kelak ia menjadi pemimpin yang jauh lebih besar dibandingkan kakek. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis beliau, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Tak ada seorang pun nabi kecuali pasti pernah menggembala kambing. Semua nabi pernah menggembala kambing. Ini pekerjaan menggembala kambing, walau dia dulu adalah bukan simbol pekerjaan orang yang tidak mampu, tapi berbanggalah bahwa ini adalah merupakan pekerjaan semua nabi. Tidak ada seorang pun nabi kemudian kecuali pasti pernah melewati masa menggembala kambing. Pertanyaannya adalah mengapa harus menggembala kambing? Di dalam kitab-kitab sirah disebutkan tentang pelajaran menggembala kambing. Dalam bahasa yang disampaikan khas oleh para ahli sejarah adalah min ra'yil ghanam ila ri'ayatil umam. Dari menggembala kambing sampai memimpin. Dari keindahan semakin lengkap kehidupan Muhammad SAW dalam kehidupan berumah tangga. Ini sebuah pelajaran mahal buat kita semuanya. Itu dilakukan terus sampai ketika Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian perdagangan mulai diserahkan kepada Muhammad. Jadi karena kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang memiliki harta dagang yang sangat besar, saudagar kaya. Setelah menikah diserahkan pada Muhammad, Nabi Muhammad yang mengendalikan perdagangan semakin besar. Harta semakin tumbuh karena Nabi Muhammad orang yang jujur dalam perdagangannya dan orang yang sangat mengerti ilmu dagang. Gabungan dua hal ini adalah merupakan sebuah keberkahan yang menghadirkan kebesaran bagi dunia perdagangannya. Dan itulah yang kemudian terus semakin tumbuh di masyarakat. Nabi Muhammad SAW semakin dipercaya oleh masyarakatnya dalam banyak hal. Kemudian semakin naik namanya seiring dengan naiknya usia dari 25 tahun begitu seterusnya. Bahkan kita tahu Rasulullah Muhammad SAW dipercaya saat itu sebagai sebuah tempat untuk orang-orang Quraisy menitipkan uang dan harta yang paling. Kalau seseorang hidup di sebuah lingkungan yang rusak, di sebuah sistem yang semuanya masalah, kemudian dia nyaman, maka justru imannya dipertanyakan. Karena orang-orang beriman pasti akan menolak minimal dengan hatinya. Sebagaimana kalimat Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa lam tastati' fa bilisanihi, fa lam yastati' bi qalbi, fa huwa adhaful iman." Yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Karena ini iman paling lemah. Artinya bahwa selemah-lemahnya iman seseorang, artinya minimal dia akan menolak dari hatinya semua kemungkaran. Kalau kemungkaran yang ada justru dia nikmati, dia hidup dengan sangat nikmat, maka pertanyakanlah iman Anda masing-masing. Karena Rasulullah SAW mulai mengalami masa kegelisahan di usia itu 35 tahun. Mulai merasa gelisah. Ini bukan merupakan sebuah ajaran sebagaimana yang mereka kenal di Mekah dengan millah Ibrahim. Ini bukan peninggalan agama Ibrahim. Mereka menyembah berhala, patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bermanfaat apa-apa. Mereka sembah, mereka percaya punya kekuatan. Riba di mana-mana, yang zalim terjadi di mana-mana. Orang-orang kuat memakan orang-orang lemah. Perzinahan. Sallallahu alaihi wasallam mengawali mendapatkan ayat ini
ketika beliau berada di dalam Gua Hira dalam sebuah perenungan panjang. Beberapa kali Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap Ramadan naik ke Gua Hira untuk sekedar beliau memikirkan umatnya, karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu dari orang yang baik, kelompok Al-Hanifiyah yang ada di lingkungan jahiliyah, yang ada di lingkungan yang rusak, yang pasti merasa gelisah, tidak nyaman dengan keadaan yang ada ketika itu. Maka Nabi naik ke Gua Hira. Gua Hira disebutkan dalam riwayat bahwa kalau seseorang naik ke atasnya di zaman dahulu, maka dia bisa memandang langsung. Pandangan ke bawahnya adalah melihat keadaan masyarakat jahiliyah dengan semua kebodohan mereka ketika mereka menyembah patung-patung mereka yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, atau mereka melakukan berbagai macam dosa dan kezaliman bahkan di samping rumah Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang kedua adalah ketika melihat ke atas, yang terlihat hanya langit dengan hamparan yang luas, tapi di sanalah adanya harapan untuk perbaikan manusia itu. Setelah beberapa kali Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tahannus, beribadah beberapa malam di Gua Hira. Kemudian di sanalah Nabi juga merenungi keadaan umatnya ini. Bahkan Nabi tidak tahu bagaimana harus memperbaiki, dari mana memulainya. Maka jawaban itu hadir ketika datanglah satu sosok yang Nabi Muhammad pun tidak tahu siapa dia. Dipeluknya erat-erat. Kemudian setelah itu dia berkata, "Iqra." Muhammad SAW menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Dengan pelukan yang erat itu bahkan Nabi SAW merasakan sesak nafasnya karena sangat kuat pelukan itu. Kemudian dilepaskan. Setelah itu dipeluk yang kedua kalinya, "Iqra ya Muhammad, baca." Nabi SAW menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Pelukan yang kedua sama eratnya sehingga terasa juga sesak Nabi SAW. Kemudian dipeluk lagi yang ketiga dengan, "Iqra ya Muhammad." Nabi kembali menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa menjawab, tidak bisa membacanya. Maka kemudian setelah itulah dibacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ayat pertama dalam surat Al-Alaq sampai ayat yang kelima yang dibaca. Semua permasalahan yang membuat Nabi gelisah. Ketika masalah utama adalah tauhid, kemudian rusak pada ibadah dan akhlak mereka, ternyata solusi pertama adalah Iqra, baca. Membaca, yaitu ilmu, berilmu. Maka ini pelajaran yang luar biasa bagi kita semua, karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman di awal hancurkan patungnya, tidak. Allah juga tidak berfirman hancurkan khomernya, tidak. Tetapi yang dimulai dengan kata baca, wahai Muhammad SAW. Dan selalu inilah Islam, bahwa bab dalam hidup ini selalu dimulai dengan ilmu, baru kita bicara, dan kemudian kita berbuat. Bahkan sebelum berjuang, sebelum berdakwah, dan seterusnya, maka memerlukan Iqra bismi rabbik. Ini adalah merupakan usul ma'rifah. Jadi ini merupakan pondasi dasar pengetahuan. Karenanya Islam adalah merupakan agama pengetahuan. Tidak pernah ada sepanjang sejarahnya. Sampai hari ini 15 abad. Ada perbedaan pendapat tentang masalah berapa lama. Tetapi disebutkan wahyu hanya, yang lebih kuat pendapat mengatakan bahwa wahyu terputus hanya hitungan beberapa hari. Tetapi buat seorang Muhammad SAW yang ingin segera tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini, wahyu apa yang datang berikutnya, itu membuat beliau menjadi khawatir kembali, menjadi ragu kembali. Apakah benar saya seorang nabi? Kalau nabi, mengapa tidak hadir kembali wahyu yang lainnya? Ini disebut dengan masa kosong wahyu, masa jeda wahyu. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa justru Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menenangkan hati nabinya dahulu. Setelah kekhawatiran dan seterusnya diredam dahulu, kemudian nanti diberikan wahyu berikutnya. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW justru beliau merasa tidak nyaman dengan hal itu. Maka ayat berikutnya nanti diturunkan ketika suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa saya melihat kanan kiri saya tidak ada siapa-siapa. Dan Nabi SAW melihat ke langit, dan di langit dilihatnya ada malaikat yang pernah mendatanginya di Gua Hira, sedang duduk di kursi di antara langit dan bumi. Itu disampaikan Rasulullah SAW.
Artinya persis bahwa yang dilihat oleh Nabi di Gua Hira itu dilihat kembali ada di atas sana di antara langit dan bumi. Setelah itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya. Justru yang terjadi adalah semakin dia tidak paham bahwa tentang dirinya sebagai seorang nabi, maka dia pulang gemetar badannya, minta untuk bahkan disiram air agar terasa lebih nyaman. Kemudian Nabi SAW minta pada Khadijah, dathiruni, selimuti saya. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ayat ini panggilan untuk Nabi SAW, wahai orang yang berselimut, bangun, beri peringatan, qum fa'anzir. Maka sejak itulah Nabi SAW benar-benar seorang munzir, orang yang sudah harus memberi peringatan. Kau sudah jelas seorang nabi. Disinilah kemudian muncul peran istimewa seorang Khadijah. Juga lagi-lagi pelajaran buat setiap muslimah, terutama buat setiap istri yang baik. Begitu suaminya panik pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, bahkan tidak bisa disembunyikan kepanikannya pada gemetar badan seorang Muhammad. Maka kemudian Muhammad mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Khadijah menyelimutinya. Ini langkah pertama. Karena yang perlu ditenangkan pertama adalah fisiknya. Karena jelas gemetar, diselimuti, ditenangkan, didampingi oleh Khadijah. Kemudian Khadijah mulai bertanya, ada apa suamiku? Mulailah bercerita tentang kejadian yang terjadi di Gua Hira. Khadijah segera mengeluarkan sebuah kalimat. Dan ini adalah langkah kedua yang sangat menarik untuk kembali lebih menenangkan lagi. Khadijah mengatakan, kalla la yukhzikallahu abada. Demi Allah tidak mungkin Allah akan membuat menjadi sengsara. Ini pasti bukan sebuah kesengsaraan. Ini pasti bukan penyia-nyiaan Allah kepadamu. Kalla la yukhzikallahu abada. Kenapa begitu? Khadijah meyakinkan. Alasannya ada. Kenapa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan dirimu? Innaka latasilur rahim. Karena engkau, wahai suamiku, orang yang rajin silaturahim. Ini amal mulia. Kemudian dia mengatakan, wa tahmilul kal. Engkau adalah orang yang siap untuk menanggung beban. Orang bertanggung jawab sekali. Wa tuqrid dhaif, engkau orang yang sangat memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang membantu orang-orang yang kesulitan. Semua kebaikan ini pasti engkau adalah orang yang tidak disia-siakan dengan peristiwa itu. Itu yang kedua. Barulah kemudian yang ketiga, ketika sudah semakin tenang, Khadijah tahu kemana harus bertanya. Khadijah mengatakan, nanti kalau sudah lebih tenang kita akan pergi ke sepupu saya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah satu dari hanya beberapa orang Arab yang mengerti Alkitab. Waraqah bin Naufal ketika didatangi, Muhammad bercerita, Khadijah menyampaikan, inilah cerita saudaramu. Maka Waraqah menyampaikan bahwa yang datang kepadamu adalah An-Namus alladzi jaa ila Musa. Justru ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugasi Allah di usia 40 tahun, menunjukkan bahwa ketika tugas kenabian adalah tugas yang juga melibatkan fisik, bukan hanya kecerdasan. Ketika Allah berfirman tentang ketenangan hati orang-orang yang beriman, ketenangan hati mereka yang berzikir, husnudzon pada Allah, membuahkan positive thinking, membuahkan cara menilai yang positif terhadap segala hal. Dan itu adalah merupakan modal besar untuk sebuah kesehatan, ketenangan jiwa, kebahagiaan, berpikir dengan cara positif, dan seterusnya. Dan inilah maka menjadi pelajaran yang mahal, bahwa sebaliknya akan menimbulkan banyak penyakit, seperti ketika kita melihat masalah moral, masalah berburuk sangka, kesedihan yang berkelanjutan, ketidaktenangan jiwa, tekanan, dan segala macam. Ini semuanya yang membuat nanti fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fisik yang sangat prima. Bahkan ketika beliau diutus di usia yang sudah mencapai usia 40 tahun. Dan di tengah bahwa usia itu adalah usia kematangan berpikir, kematangan ilmu, kestabilan jiwa, usia dengan pengalaman yang sudah sangat cukup. Mekah yang sudah 10 tahun didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum kunjung terlihat bahwa Mekah akan menjadi negeri yang islami.
Maka Taif juga merupakan upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masyarakat Taif adalah masyarakat yang menolak. Ketika Islam ini punya para pendukung, mereka-mereka yang bersemangat, mereka-mereka yang menjadi seorang Muslim yang sesungguhnya, maka tetap memerlukan sebuah tempat. Tempat ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat utama, markas, tempat menggagas, tempat berbicara, tempat hidup bersama. Tetapi yang juga sangat penting adalah tempat untuk mengaplikasikan ajaran Islam. Sehingga nanti menjadi potret. Potret inilah yang nanti akan bisa ditiru di berbagai tempat. Beginilah bertetangga Islami, beginilah mengatur sebuah pasar yang Islami, beginilah mereka mendidik keluarganya dengan cara yang Islam. Di tahun yang sama, tahun 10 kenabian, Allah berikan pada Rasulnya 6 anak muda Madinah yang masuk Islam, dan inilah 6 anak muda yang mengawali terbukanya kota Madinah sehingga kelak dalam waktu 3 tahun ke depan siap untuk menjadi kota hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ambillah pelajaran. Bisa jadi hari-hari di mana kita sedang sangat terpuruk, maka cobalah lihat dengan mata optimis, penuh pengharapan pada Allah. Jangan-jangan inilah justru yang merupakan tahun cahaya pertama buat kita. Dapatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah bahwa 6-6-nya bersyahadat mereka adalah anak-anak muda. Sekali lagi menguatkan kepada kita bahwa di pundak pemudalah peradaban itu dibangun. Kalau kita berkumpul dengan anak-anak muda, maka kita bisa berharap kebangkitan sebuah peradaban Islam akan segera menjadi kenyataan. Dan Madinah perlu diketahui dibangun di atas pundak 6 anak muda awalnya. Bahkan kalau kita lihat nama-nama mereka, nama-nama yang bahkan tidak dikenal, bahkan kalaupun kita cari hari ini dalam biografi mereka, kita akan sangat sulit untuk mendapatkan biografi mereka. Seringkali begitu, bahwa pondasi sebuah peradaban kadang-kadang dibangun bahkan oleh orang yang tidak pernah dikenal. Tidak usah kecewa, tidak usah khawatir, karena memang orang berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah hanya Allah yang mencatat semua usaha kita. Biarlah hanya Allah yang mengenal kita. Dengan semua upaya Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai dengan semua kebaikan itu. Dan ternyata benar, keikhlasan itulah yang menghadirkan kebesaran Islam di kota Madinah. Beliau mendapatkan perintah hijrah dalam perjalanan 500 km kurang lebih. Kalau di kita hari ini usia 53 tahun mungkin adalah usia persiapan orang menjelang pensiun. Tapi Nabi harus melakukan perjalanan fisik dengan ancaman jiwa. Ini dilakukan Nabi SAW. Ini artinya bahwa Nabi SAW di usia itu usia yang terus berjuang. Maka mari kita belajar bahwa mencapai usia pensiun pekerjaan bukan berarti berhenti untuk berkarya. Bukan berarti seseorang kemudian dia merasa sudah tidak terpakai lagi atau dia tidak berguna lagi. Rasulullah SAW bahkan memulai jihad besarnya dengan peperangan perang Badar itu usia 55 tahun. Terus kalau kita tarik ke belakang, bahkan Rasul wafat di usia 63 tahun. Sampai di ujung kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tak pernah kenal kata pensiun dalam arti yang salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sudah saat beliau sakit, saat beliau sudah dalam keadaan lemah, beliau masih terus ingin berbuat kebaikan. Bayangkan, Nabi sakit, demam tinggi, bahkan berkali-kali pingsan. Ketika dalam keadaan badan terasa lebih nyaman, lebih enak, beliau minta dipapah kanan kiri untuk dibawa ke masjid sholat bersama para sahabat, sholat subuh berjamaah. Bayangkan, kita yang masih diberikan Allah kesehatan, kemudian kita bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran buat kita. Yang harus diminta adalah Allahumma ja'al barakatal Madinah dhi'fai Makkah. Ya Allah, jadikan keberkahan kota ini, keberkahan Madinah 2 kali keberkahan Mekah. Yang diminta adalah keberkahan. Berkah makanannya, berkah kehidupannya, berkah takarannya, berkah timbangannya, sehingga yang sedikit mencukupi dan yang banyak tidak membahayakan. Saat Madinah semakin kokoh sebagai kota muslimin, para musuh mulai melihat Madinah sebagai ancaman. Puncaknya di tahun kedua setelah hijrah, meletuslah peperangan pertama muslimin dengan musuh utamanya, kaum Quraisy. Bahkan di perang-perang selanjutnya, saat kaum Yahudi dan suku-suku Badui bersatu dengan Quraisy, mereka tetap tak mampu menggoyahkan barisan muslimin. Tahun ke-5 Hijriah menjadi tahun pembuktian kekuatan Islam. Maka di tahun-tahun selanjutnya, muslimin mulai beraksi mengalahkan musuhnya satu persatu.
Tahun 6 Hijriah, Quraisy mengakui kekuatan muslimin dengan diadakannya perjanjian Hudaibiyah. Tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membungkam Yahudi. Dan puncaknya di tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10.000 muslimin berhasil meraih kemenangan besar dengan dimusnahkannya kemusyrikan di bumi Mekah. Setelah Fathu Mekah, seluruh suku-suku yang berada di Jazirah Arab kemudian menyatakan keimanan dan keberpihakannya pada umat muslim. Inilah puncak prestasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun berdakwah, bermula dari kesendirian, kini seluruh Jazirah Arab telah mendapatkan